Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Bone atau biasa disingkat dengan IAIN Bone dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah filsafat oleh dosen Bapak Ahmad SPD MPD. Nah, di dalam video ini saya akan membahas dua materi, yaitu definisi ilmu pengetahuan dan juga ciri-ciri ilmu pengetahuan. Selamat menyaksikan. Definisi ilmu pengetahuan. Secara etimologi, ilmu pengetahuan ini berasal dari bahasa Inggris yaitu science dan juga dari bahasa Arab yaitu al-ilmun, merupakan usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Adapun ilmu pengetahuan menurut Noto Atmojo merupakan hasil, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Nah, secara garis besar, menurut Noto Atmojo, domain tingkat ilmu pengetahuan atau kognitif mempunyai 6 tingkatan, meliputi mengetahui, memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Ciri pokok dalam taraf pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang diketahuinya, baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang diterima dari orang lain. Sementara menurut Helmi Akoto menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, konsisten, dan berkesinambungan, serta telah teruji kebenarannya dan dapat diandalkan kegunaannya bagi manusia. Sementara menurut A. Susanto yang mengutip pendapat Suparlan Suhartono, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang menjelaskan tentang adanya sesuatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran, informasi, dan sebagainya. Nah, dari beberapa definisi-definisi yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan ini merupakan hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Nah, setelah memahami definisi dari ilmu pengetahuan, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan terdapat 6 ciri-ciri, yaitu logis atau masuk akal, objektif, metodik, sistematik, berlaku umum atau universal, dan kumulatif, berkembang, dan tentatif. Ciri-ciri ilmu pengetahuan yang pertama yaitu logis atau masuk akal, yang mana harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. Ciri-ciri yang kedua yaitu objektif. Artinya, ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran,
yakni persesuaian antara tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif berdasarkan subjek penelitian atau subjek penunjang penelitian. Jadi intinya objektif ini harus sesuai dengan objek yang dikaji dan didukung oleh fakta empiris. Ciri-ciri yang ketiga yaitu metodik. Artinya upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara, jalan. Yang mana secara umum, metodik ini berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Ciri yang keempat yaitu sistematis, yaitu dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek. Ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Ciri-ciri yang kelima yaitu berlaku umum atau universal. Maksudnya adalah pengetahuan berlaku untuk siapa saja dan di mana saja, dengan tata cara dan variabel yang eksperimentasi yang lama untuk mendapatkan hasil yang sama. Ciri-ciri yang keenam yaitu kumulatif, berkembang, dan tentatif. Maksudnya, ilmu pengetahuan selalu bertambah dan hadir sebagai ilmu pengetahuan yang baru. Ilmu pengetahuan yang terbukti salah harus diganti dengan pengetahuan yang benar atau bersifat tentatif. Sekian dari video saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua, utamanya bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan itu datangnya dari Sang Pencipta. Sementara kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.